Mereka sedang asik mendengarkan lagu di radio ketika tiba-tiba bau kemenyan memenuhi ruangan kamar Anjas. Anjas yang pertama kali menciumnya. Lalu bau kemenyan itu masih ada dan Fajri pun ikut menciumnya. Fajri menutup hidungnya dan berkata, "Siapa yang bakar kemenyan di sini?" Sambil Fajri berjalan ke jendela kamar Anjas, hendak menutup jendelanya yang masih terbuka. Sampai tiba-tiba Fajri berteriak sekuat tenaga. Dia berteriak karena ada yang menarik tangannya dari luar. Jadi Fajri ini tarik-tarikan sama sesuatu yang di luar jendela. Sampai akhirnya Fajri berhasil menarik tangannya, dia jatuh terjengkang ke belakang. Anjas membantunya bangun, dan mereka berdua menatap jendela itu. Ada makhluk yang sangat besar di luar jendela. Berbulu seperti beruang, tapi lebih besar. Dan dengan kekuatan luar biasa, jendela itu terbanting, menutup dari luar. Dan menyebabkan kaca jendelanya pecah. Anjas dan Fajri yang ketakutan langsung lari keluar menuju teras rumah. Dengan napas pendek mereka berdua berdiri di halaman depan. Anjas masih ngos-ngosan, tapi dalam hatinya dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa alasan kemunculan makhluk itu ada hubungannya dengan rencana pembongkaran pura. Kali ini Anjas yakin untuk merobohkan pura itu, apapun yang terjadi. Hari Minggu, mereka berdua sepakat, hari Minggu besok, pura itu harus dibongkar. Sabtu tengah malam, tepatnya pukul 12:30-an lah. Anjas yang kesulitan tidur masih bermain dengan HP sambil mendengarkan radio. Antara sadar dan tidak, dari sudut langit-langit kamarnya, dia melihat penampakan siluet makhluk bertopeng itu lagi. Makhluk itu merangkak lagi di dinding kamar Anjas. Kepalanya bergoyang sama seperti sebelumnya. Terus bergerak melangkah dengan pelan ke samping sisi kanan dinding dan mendekat ke arah Anjas. Dan berhenti kira-kira 2 meter dari tubuh Anjas. Lalu makhluk itu tiba-tiba menangis. Suaranya pelan, sangat pelan, namun jelas sekali. Suaranya seakan-akan menggema di kamar Anjas. Tangis yang begitu menyedihkan. Anjas masih termangu di tempat tidurnya ketika makhluk itu lenyap begitu saja. Suasana kamar kembali normal dari yang sebelumnya pengap. Tubuh Anjas kembali bisa digerakkan. Saat pagi tiba, ternyata tidak cuma Anjas yang didatangi malam tadi. Lukman didatangi makhluk yang sama dengan yang di kamar Anjas. Bahkan Fajri sampai dicekik. Pukul 9 lebih setelah sarapan, mereka bertiga siap dengan alat masing-masing. Lukman dengan linggis dan 2 yang lainnya dengan palu yang lumayan besar. Akhirnya dengan membaca ayat kursi dan beberapa bacaan, mereka bertiga memulai pembongkaran. Anjas memalu bagian bawahnya yang terbuat dari semen bata, lumayan kuat dan keras, sehingga sebentar saja lengan Anjas ini udah kerasa keram. Dia berhenti sejenak, sedang yang lain masih berusaha membongkar bagian atas pura itu. Sebenarnya bangunan pura itu tidak besar, namun bangunannya tinggi terus mengerucut, sehingga ketiga lelaki itu agak kewalahan ketika merobohkan bagian atasnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12.20 ketika akhirnya bangunan bagian atas pura sudah hampir rata. Tinggal bangunan bagian bawahnya dan sedikit pondasi yang masih tersisa. Stamina ketiga lelaki tersebut banyak terkuras, sehingga mereka memilih untuk istirahat sejenak sambil melihat hasil kerja mereka. Keringat memenuhi wajah dan tubuh Anjas, sehingga rasanya sejuk sekali ketika terkena angin sepoi-sepoi. Dan ketika dia meminum minuman dinginnya, sayup-sayup terdengar suara anak kecil menangis.
Awalnya suara obrolan Fajri dan Lukman menghalau suara sayup tangisan itu. Namun dengan pasti dan samar, suara tangisnya mulai jelas. Bahkan sangat jelas sekali. Persis berasal dari sisi kanan Anjas. Dia menengok ke arah sumber suara. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Anjas melihat makhluk itu. Sekian lamanya dia diganggu oleh makhluk ini. Sekarang baru dia melihat dengan jelas bentuk dan rupa makhluk tersebut. Persis seperti tuyul yang digambarkan di TV-TV. Badannya kecil, tapi wajahnya seperti orang tua, botak, dan warna kulitnya agak kehijauan. Seperti anak kecil yang dibedakin banyak-banyak. Sama sekali tidak ada manis-manisnya. Dan ditambah itu semua, makhluk itu sedang menangis di dekat Anjas. Mukanya sangat jelek. Kisut seperti orang tua yang badannya kecil. Sambil menangis, Anjas benar-benar mati rasa. Dia membeku, sedikit melirik ke arah kedua temannya yang lain untuk memastikan mereka juga melihat hal yang sama. Anehnya, baik Fajri maupun Lukman tak bergeming dan sama sekali tidak menyadari ada sosok lain yang menemani mereka. Fajri tiba-tiba menepis punggungnya, seakan ada yang menyentuhnya di sana. Dan tiba-tiba saja dia masuk ke rumah dengan wajah yang syok. Lukman dan Anjas hanya saling pandang. Kemudian tanpa bicara lagi mereka melanjutkan pembongkaran pura. Pukul 13.45 akhirnya Anjas dan Lukman berhenti bekerja. Bangunan itu sudah rata dengan tanah. Tinggal puing-puing hasil bongkaran yang tersisa. Anjas masuk ke rumah dan segera mengambil wudhu. Ketika dia masuk kamar mandi dan menyalakan lampu, kamar mandi tetap gelap. Berkali-kali Anjas menekan stop kontak, tapi tetap lampu tidak menyala. Akhirnya tanpa menutup pintu kamar mandi, Anjas masuk dan mengambil air wudhu. Dan tepat di sana, di atas bak kamar mandi ada sesuatu. Wajahnya benar-benar seram, rusak dan berdarah-darah, dan suara yang khas seperti waktu itu, seperti suara sapi yang sedang digorok. Anjas langsung berteriak dan secepat kilat dia berlari keluar menuju tempat Lukman di dapur. Sore itu hujan lebat diselingi beberapa petir dan kilat. Dan sampai sore itu Fajri nggak kelihatan di rumah. Nggak ada yang tahu dia kemana. Sejak siang tadi tiba-tiba pergi dan belum juga menampakkan batang hidungnya. Fajri kemana ya man? Tanya si Anjas sambil melihat jam di HP-nya yang sudah menunjukkan pukul 19.15. Mereka baru selesai sholat isya berjamaah di ruang tengah. Lukman hendak ke dapur ketika lampu tiba-tiba padam. Anjas menyalakan senter HP-nya dan menuju ke ruang tamu sambil mengintip jendela luar. Rupanya rumah tetangga-tetangga yang lain mati lampu juga. Dia kembali ke ruang tengah dan Lukman tidak jadi memasak di dapur. Mereka berkumpul di ruang tengah. Hujan bercampur kilat dan gemuruh petir bersamaan dengan mati lampu. Lengkaplah sudah malam yang mereka rasakan saat itu. Tiba-tiba pintu belakang digedor. Anjas melongok ke arah lorong kamar mandi. Lalu Anjas melirik ke Lukman. Kemudian ada suara ketukan di jendela samping mereka. Ketika mereka menoleh tidak ada siapapun di sana. Belum sampai semenit jendela kembali diketuk. Bahkan kali ini ada suara seakan menggaruk-garuk jendela tersebut. Sangat jelas. Akhirnya dengan anggukan kecil Anjas dan Lukman sepakat membuka jendela bersama-sama. Mengintip sedikit saja. Dan di sana, di tembok sudut rumah belakang,
mereka melihat pocong. Dengan kilat cahaya dengan jelas, mereka berdua melihat pocong itu di sana, berdiri dan menatap mereka. Kain kafannya kotor bercampur darah, wajahnya hitam pekat. Blah! Mereka menutup jendela dengan keras dan langsung duduk terpaku, syok, dan tetap diam. Mereka berdua tidak saling bicara, namun sama-sama tahu penampakan yang baru saja mereka lihat. Dan untuk pertama kali juga, Anjas melihat dengan nyata di depan mata wujud pocong yang sebenarnya. Matanya tidak menyala seperti di film-film, tapi tatapannya kosong, dan wajah busuknya itu tidak mungkin dilupakan oleh Anjas. Hujan lebat dan mati lampu masih menemani mereka berdua malam itu. Tiba-tiba, pintu belakang seperti suara dobrakan keras sampai Anjas menjatuhkan HP-nya. Mereka saling tatap kembali, seakan mereka berkomunikasi dalam diam. Guntur dan gemuruh hujan makin memperparah keadaan. Suara tangisan kembali menggema di ruang tengah. Kali ini Lukman juga mendengarnya. Dan tepat di pintu belakang yang terbuka, dia di sana. Pocong itu. Untungnya lampu menyala dan sosok itu hilang. Sungguh sesuatu yang paling menyenangkan sekali bagi mereka berdua malam itu. Meski hujan dan gemuruh masih turun, tapi paling tidak mereka tidak harus meraba-raba dalam gelap dan merasa sedikit tenang. Akhirnya Anjas mengambil Quran dari kamarnya dan mereka berdua mengaji di ruang tengah. Tidak ada gangguan lain, hanya suara tetes hujan yang masih menemani mereka hingga pukul 11 lebih. Lalu mereka memutuskan untuk tidur. Pagi hari entah dari mana Fajri muncul dari pintu depan dan langsung duduk di ruang tengah. Fajri diam sejenak tanpa memperhatikan seluruh ruangan rumah. Lalu akhirnya bicara. Maaf Jas, kemarin saya tiba-tiba pergi. Siang itu, saya lihat penampakan yang seram banget. Tuyul yang lagi nangis, tapi sambil nunjuk ke arah saya. Pas saya nengok ke belakang, ada makhluk. Wajah retak itu. Dia duduk di dekat puro, tapi tangannya memanjang, nyampe ke pundak saya. Sambil matanya melototin saya Jas. Suara Fajri tercekat, mengingat kembali bentuk penampakan waktu itu benar-benar membuatnya trauma. Sampai akhirnya Fajri mengatakan kalau dia mau pindah dari rumah itu. Mentalnya sudah tidak kuat setelah gangguan yang terakhir. Awalnya Anjas kesel, karena kan dulu Fajri yang mengajaknya tinggal di rumah itu. Sekarang dia malah yang tiba-tiba memutuskan untuk pindah. Tapi Anjas pun bisa mengerti dan menerima keputusan Fajri. Akhirnya sore menjelang dan mereka beres-beres barang Fajri yang memang tidak terlalu banyak. Hingga sebentar saja bekas kamar Fajri sudah bersih dari barang miliknya. Sekali lagi sebelum keluar kamar, Fajri menatap seluruh ruangan kamarnya. Seakan ia mengingat kembali 2 tahun kenangan yang sudah dirasakannya tinggal di rumah ini. Di kamar ini khususnya. Lukman dan Anjas masih memperhatikan ketika Fajri menstarter motor metiknya dan keluar dari gerbang sambil melambaikan tangan perpisahan. Oke kawan-kawan, gimana cerita Anjas dan teman-temannya? Cukup seram kan? Tetap pantengin channel Lari Surup. Kawan-kawan bisa langsung subscribe dulu, terus juga di like dan komen. Tapi tentu saja jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari kita. Akhir kata saya pamit undur diri, salam surup.